Keanu sanggup menggendong film ini yang terseok-seok di awal film. Semenjak kemunculan Keanu, film ini lebih hidup. Dia berhasil memerankan pemuda kampung yang terobsesi dengan mimpi besar untuk bisa tampil di acara Larung Pes. Begitu juga dengan Wika Salim yang bisa bertransformasi Salam Sinema sahabat sinemalogi. Mendadak Dangdut adalah film drama komedi yang disutradarai Monty Tiwa. Film ini dibintangi Anya Geraldine, Nura Datau, Keanu Angelo, Fajar Nugra, Wika Salim, Opi Kumis, Sadatri Yuda, Dwi Sasono, Adi Sudirja, dan lain-lain. Naya yang diperankan Anya Geraldine, penyanyi pop yang karirnya sedang naik, merasa terkekang oleh sang produser yaitu Thomas yang diperankan Sadatri Yuda yang hanya mementingkan bisnis. Sementara manajer Naya merencanakan pindah ke label. Naya juga menghadapi luka lama setelah sang ayah meninggalkannya demi perempuan lain yang mengakibatkan hubungan dengan adiknya yaitu Lola yang diperankan Nura Datau menjadi rumit. Konflik memuncak ketika Thomas membunuh sang manajer untuk mempertahankan Naya dan menjebaknya sebagai pelaku pembunuhan. Naya dan Lola bersama bapaknya yang menderita Alzheimer melarikan diri ke desa Singalaya untuk merawat bapaknya dan menghindari hukuman. Namun di desa tersebut, Naya dipaksa menjadi penyanyi dangdut oleh Wawan yang diperankan Keanu Angelo dan Wendoy yang diperankan Fajar Nugra yang mengancam akan melaporkannya. Naya pun harus berjuang menyamar sebagai penyanyi dangdut sambil menghindari kejaran hukum. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Film reboot ini masih setia dengan konsep ceritanya, namun karakter dan plot sedikit bergeser menyesuaikan dengan kondisi tahun sekarang. Versi 2025, Mendadak Dangdut mendapuk Anya Geraldine untuk mengisi slotnya Titik Kamal. Dan Keanu Angelo mendapat kesempatan menjajal jadi tukang keyboard menggantikan posisi Dwi Sasono. Kemudian ada nama Nura Datau yang menggantikan posisi Kinaryosi sebagai saudara Anya, plus ketambahan sosok bapaknya mereka. Menonton Mendadak Dangdut bagi saya yang punya kenangan dengan film Mendadak Dangdut versi Iis Maduma, tentu saja bakalan ke-trigger untuk membanding-bandingkan film ini. Bagaimana tidak, versi Iis lebih banyak menelurkan jargon, ikonik, dan kesan mendalam diingatan terkait konsep musik dangdut dilihat dari kacamata kelas menengah atas, sampai membekas hingga kini. Siapa sih yang nggak tahu kalimat Neng, gue tabang dangdutan yuk. Najis loh. serta lagu Jablay yang juga dimasukkan lagi di film terbarunya. Nggak semuanya lagu-lagu lawas yang ada di film pertama dimasukkan di film ini. Hanya Jablay dan Mars Pembantu, sisanya daur ulang lagu dangdut klasik yang masih populer dan sering dinyanyikan di acara kondangan, dan juga beberapa lagu baru. Mendadak Dangdut versi Yayah Adudu seringkali memiliki unsur sinetron yang serba kebetulannya berlimpah ruah. Sehingga secara penceritaan, banyak yang terasa tidak masuk akal. Contoh saja saat kejadian pembunuhan, di mana-mana yang namanya konser pasti bakal ribut dan ribet, banyak orang lalu lalang. Sehingga terkesan aneh saja ketika ada pembunuhan terjadi, tapi tidak ketahuan satu orang saja, CCTV dan lain sebagainya. Mungkin dari sinilah akhirnya alur cerita di film ini seakan-akan sekalian ditambahkan hal-hal dan karakter-karakter yang gak masuk akal juga. Mendadak Dangdut versi Anya Geraldine masih terasa kurang vibes mendadak dangdutnya. Kesan yang mendadak tiba-tiba bertransformasi menjadi penyanyi dangdut pun sebenarnya tak sekuat saat Patrice berubah menjadi Iis. Titik Kamal berhasil memancarkan seorang bintang penyanyi pop yang mendadak harus berubah haluan menjadi penyanyi dangdut yang baginya adalah sebuah kenajisan mughaladoh yang luar biasa. Tapi mau gak mau dia harus melakukan itu demi menyembunyikan identitasnya. Dan di sini feel itu nyampe ke kita sebagai penonton. Kita pun ikut deg-degan saat Patrice dikejar-kejar polisi. Karena pihak kepolisian versi Patrice terlihat sangat niat banget buat menangkap Patrice. Berbeda dengan versi Yayah Adudu yang pihak kepolisiannya saja meski kudu dijadiin gimmick juga. Secara komedi sih masuk. Tapi film menjadi absurd meski di kehidupan nyata ada oknum kepolisian yang serupa. Mungkin.
Anya Geraldine sebenarnya sudah pas memerankan Naya atau Yayah, hanya saja narasi yang dia mainkan kurang begitu mendalam dan nampak mendadak dangdut di lapisan luarnya saja. Saya masih merasa sebenarnya Naya atau Yayah di dalam dirinya sudah bersemai bibit dangdut yang kemudian muncul bersemi karena dicolek oleh Wawan alias Keanu. Sehingga kesan mendadak di sini tidak terlalu mendadak dan lebih ke menjadi dangdut. Wawan hanya memoles Yayah Adudu sebagai penyanyi dangdut, bukan menciptakan seorang penyanyi dangdut. Berbeda dengan Rizal Maduma yang benar-benar mengubah sosok Petris yang ngepop menjadi biduan dangdut yang dangdut banget. Transformasinya begitu kerasa sehingga judul dengan isi filmnya benar-benar pas untuk yang versi Titik Kamal. Meski semua pemeran di film ini sudah sangat totalitas dalam memainkan karakternya, Keanu sanggup menggendong film ini yang terseok-seok di awal film. Semenjak kemunculan Keanu, film ini lebih hidup. Dia berhasil memerankan pemuda kampung yang terobsesi dengan mimpi besar untuk bisa tampil di acara Larung Pes. Begitu juga dengan Wika Salim yang bisa bertransformasi menjadi penyanyi dangdut Parubaya yang siap lengser, namun belum bisa memberi banyak arti kehidupan buat anak semata wayangnya. Film ini masih setia dengan konsep tata kampung yang semrawut, meski versi yang sekarang lebih banyak menyajikan pesona laut dan pantai. Karena memang punya hubungan dengan acara Larung Pes, sehingga ada beberapa adegan di pinggir laut yang menjadi nilai jual. Dan untuk camera worknya, mendadak dangdut versi Yayah Adudu sangat terasa cari aman. Berbeda dengan format yang digunakan di versinya Iis Maduma yang menggunakan teknik handheld yang cenderung goyang-goyang saat pengambilan gambarnya. Dan itu benar-benar membantu ngebangun vibes filmnya. Karena memang sepanjang alur cerita, Iis Maduma dan kakaknya Yulia terus-terusan tak tenang karena dikejar-kejar polisi. Sementara di versi Yayah Adudu, malah pergerakan kameranya lebih tenang dan santai, seakan polisinya dianggap BG gak bisa nemuin Naya. Perkara kostum pun saya masih nggak bisa lupa bagaimana Titik Kamal bisa tampil sedangdut itu dengan mengadopsi gaya berpakaian penyanyi dangdut di masa itu, segenjreng Inul Daratista, Uut Permatasari, Anissa Bahar, dan lain-lain yang heboh dengan kostum terusan ketat yang serba bling-bling. Bener-bener masih susah lupa. Sementara versi Anya Geraldine seakan kehilangan arah dangdutnya. Busananya pun seakan tampil apa adanya, yang ada di pikiran hanya yang penting terlihat norak. Padahal Katy Perry, Beyonce, Lady Gaga pernah senorak itu dalam manggung, dan gak ada bedanya dengan busana para penyanyi dangdut. Sama-sama mengandung bling-bling manja. Siapa sebenarnya yang norak di sini? Pada akhirnya mendadak dangdut versi Yayah Adudu lebih fokus pada banyolannya ketimbang intensitas dangdutnya. Kemunculan Keanu, Fajar Nugra, Opi Kumis, dan Adi Sudirja sangat menguatkan nuansa komedi di film ini tanpa meminggirkan konteks mendadak dangdutnya. Namun sayang, Monty Tiwa sang sutradara seakan turut hanyut pada narasi-narasi kopong gak ada isi yang membuat film ini gak membekas dan lekas hilang dari ingatan penonton. Selepas menonton film ini, saya pun tidak tergerak spontan menyanyikan lagu dangdut, apalagi lagu baru yang dinyanyikan Anya Geraldine di film. Sepertinya saya masih susah move on dari Jablay versi Iis Maduma. Demikian video reaksi dari film Mendadak Dangdut yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.